jamaah sekalian, istighfar adalah pembuka pintu ampunan Allah. Siapa orang yang beristighfar, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa yang ia miliki, yang ia lakukan. Istighfar adalah pembuka pintu rahmat Allah. Istighfar bahkan membuka pintu rizki yang diberikan Allah kepada kita. Siapa orang yang melazimkan istighfar? Di dalam Khazinatul Asrar tadi dikatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin harajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baginda Rasul SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, membaca istighfar setiap hari, setiap malam. Nabi mencontohkan tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali beristighfar setiap harinya. Itu sosok Nabi yang tidak pernah berbuat dosa, dan beliau adalah seorang maksum, tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Siapa orang yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin harajan, Allah jadikan dari setiap kesulitannya itu kemudahan. Wa min kulli hammin farajan, dan setiap kerupakannya itu kemudahan. Setiap orang yang beristighfar, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, baik kesulitan yang bersifat permasalahan serius, kesulitan dalam masalah kesehatan. Bahkan Allah katakan fadilah istighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa yang beristighfar dilazimkan, Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Para jamaah sekalian, oleh karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada pribadi dan jamaah sekalian untuk mari menyikapi permasalahan yang kita hadapi adalah mari kita perbanyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalimat istighfar dicontohkan oleh Nabi dalam kalimat-kalimat yang berbeda. Para sahabat meriwayatkan kalimat istighfar itu dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Bahkan ada satu kalimat istighfar dalam satu doa yang masuk di dalam kalimat doa Sayyidul Istighfar. Satu kesempatan, tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba hati Syekh Maulana Ahmad bin Hanbal atau yang dikenal dengan Imam Hambali suatu saat didera satu perasaan yang tidak menentu. Hatinya resah. Kemudian hati yang resah ini mendorong Imam Ahmad ibnu Hanbal untuk berjalan kaki dari rumah tanpa tujuan yang jelas. Akhirnya beliau sampai satu perjalanan yang sangat jauh ke kota Baghdad. Karena perjalanan jauh ini, Imam Ahmad ibnu Hanbal sampai satu masjid, dan sampai di sana pada waktu Isya. Dan setelah melaksanakan sholat Isya, beliau merebahkan tubuhnya karena istirahat dari perjalanan jauh. Melihat Imam Ahmad ibnu Hanbal seperti itu, pengurus masjid yang saat itu dijadikan tempat sholat mengusir beliau karena tidak boleh tidur di dalam masjid. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal pindah ke teras masjid, dan kemudian marbot itu pun mengusirnya dari teras masjid, melarang Imam Ahmad ibnu Hanbal untuk tidur di teras masjid. Pergumulan itu dilihat oleh seorang tukang roti yang warungnya dekat dengan masjid. Tukang roti ini melihat Imam Ahmad ibnu Hanbal diusir dari dalam, kemudian di teras masjid diusir pula. Kemudian dengan berbaik hati, tukang roti ini menawarkan kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal untuk beristirahat di rumahnya, di warung yang sangat kecil dan sederhana. Kemudian dengan kebaikan itu, Imam Ahmad ibnu Hanbal menerima dan masuk ke toko roti. Diperhatikan dari mulai membuat cetakan roti, membuat adonan roti,
mencampurkan adonan dengan air dan seterusnya, mencetak, menggiling dan terus sampai kemudian roti itu matang dan siap dibungkus disajikan ke pelanggan. Si tukang roti itu tidak pernah berhenti membaca Astaghfirullahaladzim. Mencampur adonan, si tukang roti membaca Astaghfirullahaladzim, mengangkat wajannya membaca Astaghfirullah. Setiap tahap demi tahap, proses demi tahap, si tukang roti itu senantiasa mengucap Astaghfirullahaladzim. Melihat fenomena ini, Imam Ahmad ibnu Hanbal tertarik dan kemudian menanyakan kepada tukang roti itu, "Wahai Tuan, apakah gerangan yang mendorong Anda untuk terus-menerus mengucapkan istighfar? Saya perhatikan dari tadi sampai awal akhir, dari awal sampai akhir proses pembuatan roti selalu membaca istighfar." Kemudian si tukang roti menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya aku mendengar bahwa siapa orang yang membaca istighfar dan melazimkan istighfar, segala permohonannya dikabulkan oleh Allah. Dan setelah sekian puluh tahun aku mengamalkan itu, aku merasa bahwa Allah telah mengabulkan seluruh permohonanku. Tetapi masih ada satu permohonanku yang sampai sekarang belum juga dipenuhi, dikabulkan oleh Allah." Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal atau Imam Hanbali ini bertanya, "Apakah gerangan permohonan yang belum dikabulkan oleh Allah itu, wahai Tuan?" Si tukang roti menjawab, "Ketahuilah bahwa permohonanku yang belum terkabul oleh Allah adalah bertemu dengan seorang ulama besar yang nun jauh di sana, yang telah memberikan fatwa-fatwa nasihat agama yang sangat berharga. Ulama besar itu adalah bernama Ahmad ibnu Hanbal." Mendengar itu, Imam Hanbali bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian dia berdiri dan mengatakan, "Tuan, ketahuilah bahwa sesungguhnya akulah Tuan, orang yang Tuhan maksud. Akulah Ahmad ibnu Hanbal." Dan inilah rupanya jawaban Allah mengapa Allah menggerakkan kaki Ahmad ibnu Hanbal untuk melangkahkan kakinya jauh dari rumah ke satu tempat di negeri Baghdad yang jauh, adalah untuk menyampaikan satu pesan, bahwa sesungguhnya kalimat istighfar itu mempunyai nilai yang sangat dalam. Oleh karena itu, tiada alasan lain. Mari pulang dari sini atau nanti malam atau kapanpun, kita fokuskan kepada satu amalan, yaitu perbanyak istighfar. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan siapa orang yang telah berbuat perbuatan keji, perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, fastaghfirullah, maka beristighfarlah kepada Allah. Kenapa demikian? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tiada yang dapat mengampuni dosa illallah, kecuali Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.